Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang sedang menantikan kapan pendaftaran seleksi P3K tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dalam hal ini Menpan RB, demikian dengan BKN bahwa di tahun 2024 tahun ini, salah satu cara untuk menuntaskan honorer di tahun 2024 tahun ini, pemerintah menyelenggarakan 3 tahap ya seleksi CASN. Tentu ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ASN dan yang paling pentingnya adalah untuk menuntaskan honorer. Informasi mengenai kapan kira-kira jadwal seleksi. Nah, di sini ada rilis terbaru jadwal seleksi P3K 2024 yang mana hal tersebut mulai dari periode 1, periode 2, dan periode 3 lengkap dengan tutorial verbal ijazah. Jadi honorer wajib mengetahui hal ini ya. Lengkap dengan verbal ijazah. Bagaimana cara melakukan verbal ijazah silakan diikuti Bapak Ibu ya. Dan yang paling penting di sini adalah kapan jadwal seleksi P3K tahap 1, 2, 3. Supaya lebih jelas ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Kita langsung pada informasinya. Pojok 1 ID membagikan satu informasi penting terkait dengan jadwal pendaftaran P3K 2024. Bagi Bapak Ibu yang berstatus honorer non-ASN, siap-siap melakukan pendaftaran P3K 2024 atau calon pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Untuk itu Bapak Ibu honorer wajib mengetahui jadwal seleksi P3K 2024. Karena pendaftaran P3K 2024 itu sudah dipastikan akan resim dibuka dalam waktu yang dekat. Jika tidak ada perubahan rencana dan jadwal, maka pendaftaran bagi calon P3K 2024 itu dibuka pada bulan Mei. Untuk periode 1 seleksi CASN 2024 dimulai dengan pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan. Karena itu, honorer tentu saja tidak bisa leha-leha karena seleksi P3K 2024 adalah kesempatan terakhir di tahun 2024 tahun ini. Di mana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 atau Undang-Undang ASN bahwa batas akhir penuntasan honorer adalah 31 Desember 2024. Itu sudah jelas itu Bapak ya. Itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi Bapak Ibu ada baiknya melakukan sejumlah persiapan. Ini terutama dokumen administrasi yang jadi syarat pendaftaran seleksi CASN 2024. Formasi P3K 2024. Seperti diketahui bersama bahwa seleksi P3K 2024 tahun ini berbeda dengan seleksi P3K pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, perbedaan itu Bapak Ibu itulah yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Ikuti terus informasi berikut. Untuk segera menuntaskan permasalahan honorer ini, maka pemerintah menggelar seleksi dalam 3 periode atau 3 gelombang berbeda di tahun 2024 tahun ini. Seperti yang sudah diumumkan pemerintah, jumlah formasi CASN 2024 total mencapai 2,3 juta formasi. Dan ini telah langsung diumumkan oleh Presiden Jokowi pada bulan-bulan yang lalu. Dari apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada bulan lalu itu, maka rincian formasinya itu sudah diuraikan Bapak Ibu ya, dan ini tidak perlu kita uraikan lagi karena memang itu belum ada perubahan. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa di tahun 2024 tahun ini, rekrutmen calon aparatur sipil negara itu ada sebanyak 2,3 juta.
Nah, salah satu yang perlu kita ketahui yaitu mengenai lini masa seleksi P3K 2024. Sebagai informasi, Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah merilis lini masa pelaksanaan CSN 2024 dalam 3 periode. Jadi khusus untuk periode pertama diperuntukkan bagi seleksi sekolah kedinasan yang akan mulai dibuka pendaftaran pada Mei 2024. Sedangkan untuk periode 2 dan periode 3 dikhususkan untuk seleksi CPNS dan P3K. Nah, tentu jadwal itu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, kapan akan dilaksanakan. Nah, di sini disampaikan lini masanya Bapak Ibu untuk CSN 2024, yaitu untuk periode pertama ya, P1. Untuk periode 1 dimulai dengan tahapan pengumuman, pendaftaran dan seleksi administrasi, barulah beranjak pada lanjutan dengan seleksi kompetensi dasar atau SKD ya. Jadi jadwalnya berikut ini. Mulai dari pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi sekolah kedinasan mulai dari minggu pertama April sampai minggu ketiga Mei. Kemudian penjadwalan seleksi kompetensi dasar sekolah kedinasan minggu kedua Juni, pendaftaran, pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD minggu ketiga Juni 2024, kemudian seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk sekolah kedinasan minggu ketiga Juni sampai minggu kedua Juli. Berikutnya pengolahan nilai SKD sekolah kedinasan minggu keempat Juni hingga minggu kedua Juli. Pengumuman hasil SKD minggu kedua sampai minggu ketiga Juli. Kemudian seleksi lanjutan dengan CAT dan non-CAT minggu ketiga sampai minggu keempat Juli. Pengeluaran hasil kelulusan sekolah kedinasan sebelum tahun akademik minggu 1 Juli sampai minggu keempat September. Untuk periode 2 Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan tadinya bahwa periode 2 dan periode ketiga itu untuk P3K. Jadi periode 2 itu sama seperti pada periode pertama. Pada periode 2 juga dimulai dengan tahapan pengumuman, pendaftaran, dan seleksi administrasi. Bedanya periode 2 ini diperuntukkan bagi CPNS dan P3K saja. Jadwalnya sebagai berikut. Mulai dari pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, dan pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS dan P3K. Itu minggu kedua Mei hingga minggu ketiga Juni. Kemudian sanggah dan jawab sanggah ya. Pengumuman pasca sanggah itu minggu ketiga sampai minggu keempat Juni. Penjadwalan seleksi minggu keempat Juni hingga minggu ke-1 Juli. Pengumuman pendaftaran peserta, waktu dan tempat SKD minggu pertama sampai minggu kedua Juli. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi bidang atau SKB minggu pertama September, kemudian seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS, dan seleksi kompetensi P3K minggu ketiga Juli hingga minggu kedua Agustus. Seterusnya, pengolahan nilai SKD CPNS minggu ketiga Juli sampai minggu kedua Agustus, pengumuman hasil SKD dan seleksi kompetensi minggu kedua Agustus, seterusnya seleksi kompetensi teknis, tambahan atau SKTT P3K minggu ketiga hingga minggu keempat Agustus 2024. Seterusnya SKB CPNS minggu pertama hingga minggu ketiga September. SKB non-CIT minggu ketiga Agustus hingga minggu ketiga September. Berikutnya integrasi nilai SKTT dan pengumuman hasil P3K minggu keempat Agustus. Dan seterusnya minggu ya, atau integrasi nilai SKD dan SKB, pengumuman hasil sanggah dan jawab sanggah itu minggu ketiga September hingga minggu ketiga Oktober 2024. Untuk periode 3, ini juga merupakan periode atau gelombang terakhir dalam rekrutmen CSN 2024. Jadi perlu kita ketahui semuanya Bapak biar dari periode 1 sampai periode 3. Untuk periode 3 sama dengan periode pertama dan kedua, ya, diawali dengan pengumuman, pendaftaran, kemudian seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS dan P3K. Itu minggu ke
4 Juli sampai minggu ke-4 Agustus. Sanggah dan jawab sanggah, pengumuman pasca sanggah, minggu ke-4 Agustus sampai minggu pertama September. Penjadwalan seleksi minggu pertama September sampai minggu ke-2 September. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD minggu ke-2 sampai minggu ke-3 September. Seterusnya pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKB minggu ke-2 November. Seleksi kompetensi dasar atau SKD, CPNS, dan seleksi kompetensi P3K minggu ke-4 September hingga minggu ke-3 Oktober. Dilanjutkan lagi pada pengelolaan nilai SKD CPNS minggu ke-4 September hingga minggu ke-3 Oktober. Pengumuman hasil SKD dan seleksi kompetensi yaitu minggu ke-3 Oktober. SKTT P3K minggu ke-4 Oktober hingga minggu pertama November. SKB CPNS minggu ke-2 sampai minggu ke-4 November. Kemudian SKB non-CAT minggu ke-4 Oktober hingga minggu ke-4 November. Yang berikutnya Bapak Ibu yaitu integrasi nilai SKTT dan pengumuman hasil P3K. Minggu pertama November, seterusnya integrasi nilai SKD dan SKB, pengumuman hasil sanggah dan jawab sanggah, minggu ke-4 November hingga minggu ke-4 Desember 2024. Jadi terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, ada pengaruhnya terhadap verbal ijazah. Jadi nantinya kalau Bapak Ibu itu tidak melakukan verbal ijazah, maka sia-sia Bapak Ibu untuk mengikuti pendaftaran. Nah, sebagai informasi, honorer juga wajib melakukan verifikasi dan validasi ijazah atau yang disebut dengan verbal ijazah. Verbal ijazah ini harus dilakukan sebelum melakukan pendaftaran P3K 2024. Ini yang terutama Bapak Ibu. Sebelum pendaftaran, seluruh honorer wajib melakukan verbal ijazah. Dalam seleksi P3K 2023 yang lalu, setiap peserta juga harus melakukan verbal ijazah di Info GTK 2023 Kemendikbudristek. Seperti diketahui, data sekolah, instansi, dan kualifikasi pendidikan pelamar P3K guru yang terekam pada data pokok pendidikan atau Dapodik akan muncul di portal SSCASN BKN saat peserta seleksi melakukan pendaftaran. Jika data kualifikasi belum muncul atau belum melakukan verbal ijazah, akan muncul tombol aplikasi verbal Dapodik di akun SSCASN. Jadi agar dapat melanjutkan proses pendaftaran, pelamar harus melakukan verbal ijazah S1 terlebih dahulu. Jadi caranya berikut ini Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu guru honorer non-ASN. Pertama, klik keyword Info GTK Kemdikbud di mesin pencarian atau langsung masuk ke portal Info GTK Kemdikbud dengan mengklik link infogtkmdikbud.go.id. Yang kedua, Anda akan diarahkan masuk ke halaman Info GTK Kemdikbud. Berikutnya, masukkan username dan password yang sudah terverifikasi dari operator Dapodik. Seterusnya, klik masuk atau login. Selanjutnya akan muncul halaman yang berisi data diri Bapak Ibu. Yang seterusnya Bapak Ibu, lakukan scroll ke bawah ya pada bagian verbal ijazah. Jadi di halaman tersebut terdapat keterangan sebagai berikut. Untuk saat ini katanya ijazah akan dinyatakan valid jika terdapat pada pangkalan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Ya, jadi di sini ini kita betulkan Bapak Ibu ya. Pangkalan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Jika ijazah belum terdaftar di PDDikti, tidak berarti ijazah tersebut tidak sah, tetapi belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameter. Jika suatu hari data hasil validasi ternyata terindikasi salah, maka sistem akan membatalkan hasil validasi tersebut. Kemudian pada bagian bawah terdapat tombol warna biru yang berisi tulisan klik tombol ini untuk verbal ijazah. Jadi klik tombol tersebut untuk melakukan verbal ijazah dengan mengisi data pada kolom isian yang tertera pada halaman verbal ijazah. Semoga informasinya bermakna Bapak Ibu dan bermanfaat bagi semuanya. Karena
Ya, ini adalah satu hal penting yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sebelum pendaftaran CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasi mengenai jadwal seleksi P3K dan CPNS mulai dari periode 1, 2, dan 3 dan tutorial untuk verbal ijazah. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.